Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lutfi Zaini dengan NIM 22060316. Di sini saya akan men-stitch video tentang pencabulan anak guna memenuhi tugas UAS mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di sini saya akan mengambil artikel dengan judul Pria di Surabaya cabuli sejumlah siswa SD di Sidoarjo. Jadi korban tersebut awal mulanya itu sedang membeli nasi goreng di salah satu kawasan di Surabaya. Nah, lalu pria tersebut mendekati anak tersebut lalu mengajak pulang bareng dengan alasan disuruh oleh neneknya. Nah, di tengah perjalanan pulang, pria tersebut mengajak ke kos-kosan si pria ini dengan alasan mau mengambil uang terlebih dahulu. Padahal anak tersebut sudah menolak namun dipaksa oleh si pria tersebut. Sesudah sampai di kos-kosan si pria ini, nah si pria ini mengajak ke kamar si pria tersebut di kos-kosan. Dan dipaksa juga, makanya anak tersebut mengiyakan. Sesudah sampai di dalam kamar, ternyata kamar tersebut dikunci oleh si pria ini. Nah, padahal anak tersebut sudah memberontak dengan penolakan yang menolak gitu, tetapi karena adanya paksaan lalu adanya intimidasi dari si pria ini, makanya si siswi ini tidak bisa menolak, karena pria ini mengatakan bahwa jika dia menolak dia akan membunuhnya gitu, karena si tangan sudah dicekik. Nah, adapun keterangan dari si pelaku sesudah ditangkap oleh polisi, dia melakukan tersebut dengan beralasan sudah cerai dengan istrinya pada tahun 2004. Akhirnya dia sengaja menyewa kos-kosan dekat SD untuk memudahkan aksinya melakukan pelecehan seksual. Lalu selanjutnya di sini ada beberapa teori psikologi yang menjelaskan perilaku pencabulan terhadap siswa-siswi SD. Yang pertama ada teori psikodinamik, yang dimana terdapat ada 2 poin. Ada konflik psikoseksual, yang dimana pencabulan dapat disebabkan oleh konflik psikoseksual yang tidak terselesaikan pada masa lalu, sehingga menyebabkan gangguan pada perkembangan psikoseksual. Yang kedua ada pengalaman masa lalu, di mana pengalaman ini karena trauma atau pengalaman buruk pada masa lalu yang dapat memicu perilaku pencabulan sebagai cara untuk mengendalikan atau balas dendam. Adapun teori belajar sosial, di sini juga terbagi menjadi 2 poin. Ada pengamatan dan intimidasi, dan yang kedua juga ada penguatan. Yang ketiga ada teori kognitif, di sini juga terbagi menjadi 2 poin. Ada distorsi kognitif, ada juga kurangnya empati. Dan yang terakhir ada teori ekologi, terbagi menjadi 2 bagian juga atau 2 poin. Yang pertama karena faktor lingkungan. Yang kedua juga ada interaksi sosial. Yang selanjutnya ada beberapa solusi untuk mencegah dan mengatasi pencabulan terhadap siswa SD. Yang pertama, pendidikan seksualitas. Memberikan edukasi terhadap siswa tentang batasan tubuh, keselamatan, dan hak-hak mereka. Yang kedua, pengawasan ketat dari orang tua. Meningkatkan pengawasan orang tua, komunikasi, dan pengawasan terhadap anak-anak. Yang ketiga, kebijakan sekolah. Sekolah harus membuat kebijakan anti pelecehan seksual dan laksanakan prosedur pelaporan. Yang keempat ada pelatihan guru. Ini juga penting untuk guru, yang dimana sekolah harus memberikan pelatihan kepada guru tentang pencegahan pelecehan seksual. Dan yang terakhir ada kampanye kesadaran. Lakukanlah kampanye kesadaran masyarakat tentang bahaya pelecehan seksual. Yang selanjutnya ada penanganan korban. Di sini ada 4 poin penanganan korban. Yang pertama, laporkan kejadian. Seperti yang dilakukan oleh si siswi ini, melaporkan kejadian karena
pelecehan seksual oleh pria yang melakukan pria pelaku gitu. Yang kedua, dukungan psikologis. Yang ketiga, pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, perlindungan hukum. Karena di negara Indonesia ini sekarang sudah adanya hak asasi manusia atau perlindungan hukum. Dan yang ketiga, ada peningkatan sistem. Ini perlu kita tingkatkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, peraturan hukum. Memperkuat peraturan hukum terkait pelecehan seksual anak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk kedepannya. Yang kedua, sistem pelaporan. Membuat sistem pelaporan yang mudah dan aman kepada orang-orang yang melaporkan. Yang ketiga, ada koordinasi lembaga. Di sini meningkatkan koordinasi antar lembaga pendidikan, kesehatan, dan hukum seperti berkolaborasi. Dan yang terakhir, ada pengembangan program. Mengembangkan program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Lalu yang terakhir, ada peran masyarakat. Ada 4 poin peran masyarakat. Yang pertama, kesadaran dan edukasi. Di sini masyarakat atau pemimpin masyarakat atau pemimpin daerah harus meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang bahayanya pelecehan seksual. Yang kedua, pengawasan lingkungan. Tingkatkan pengawasan lingkungan sekitar. Yang ketiga, ada dukungan korban. Berikan dukungan dan solidaritas kepada korban. Dan yang terakhir, ada advokasi kebijakan, di mana kita harus mendorong kebijakan yang mendukung pencegahan pelecehan seksual. Bisa kita simpulkan bahwa dalam artikel ini tentang pencabulan anak siswa SD oleh pria 47 tahun di Surabaya, ini tidak patut kita contoh atau menjadi pelajaran untuk kita semua warga negara Indonesia agar kedepannya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dengan cara memperkuat peraturan hukum, lalu membuat sistem pelaporan yang mudah dan aman, lalu bisa berkoordinasi antar lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan lembaga hukum. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan program-program pencegahan dan penanganan pelecehan seksual agar tidak terjadi lagi ke depannya. Ini yang harus kita perhatikan. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.